Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliani Rasidi. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. NIM saya 18820500026. Mata kuliah Perkembangan Peserta Didik untuk memenuhi tugas UTS atau ujian tengah semester, yang bermateri implikasi perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik dalam pembelajaran. Nah, di sini menjelaskan tentang karakteristik perkembangan fisik. Secara umum, terdapat perbedaan antara gambaran perubahan-perubahan fisik berdasarkan jenis kelamin laki-laki dengan perempuan. Pada anak perempuan berupa pertumbuhan tulang-tulang atau badan menjadi tinggi, anggota-anggota badan menjadi panjang. Pertumbuhan payudara, tumbuh bulu halus berwarna gelap di kemaluan, mencapai pertumbuhan ketinggian badan yang maksimum setiap tahunnya. Bulu kemaluan menjadi keriting, menstruasi atau haid, dan tumbuh bulu-bulu ketiak. Sementara pada anak laki-laki berupa pertumbuhan tulang-tulang, testis atau buah pelir, pembesar, tumbuh bulu kemaluan yang halus, lurus, dan berwarna gelap, awal perubahan suara, ejakulasi, bulu kemaluan menjadi keriting, pertumbuhan tinggi badan mencapai tingkat maksimum setiap tahunnya, tumbuh rambut-rambut halus di wajah, tumbuh bulu ketiak, air perubahan suara, rambut-rambut di wajah bertambah tebal dan gelap, dan tumbuh bulu di area dada. Nah, sekarang faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan psikomotorik. Yang pertama, keluarga meliputi faktor keturunan maupun faktor lingkungan. Gizi, contohnya peserta didik yang memperoleh gizi yang cukup biasanya akan lebih tinggi tumbuhnya dan sedikit lebih cepat mencapai taraf remaja dibandingkan dengan mereka yang kurang mendapatkan asupan gizi. Yang ketiga, gangguan emosional, contohnya peserta didik yang terlalu sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan, dan ini akan membawa akibat berkurangnya pembentukan hormone pertumbuhan kelenjar pituitari. Yang keempat, jenis kelamin. Contohnya peserta didik laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada peserta didik perempuan. Yang kelima, status sosial ekonomi. Contohnya peserta didik yang berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah cenderung lebih kecil daripada anak yang berasal dari keluarga yang status ekonomi sosialnya tinggi. Nah, di sini juga peran guru sangat penting dalam membantu peserta didik untuk mengoptimalkan perkembangan fisik dan psikomotoriknya. Begitu pentingnya peran guru dalam pembelajaran sehingga muncul kesepakatan bahwa guru adalah pahlawan bangsa. Letak masa depan bangsa berada di tangan guru. Guru juga sebagai penyampaian kebenaran dan pengetahuan yang bersifat ilahiyah. Berdakwah dalam model pendidikan formal, selain itu juga sangat berkontribusi dalam pembentukan karakter peserta didik. Bahkan dalam beberapa hadis pun disebutkan, jadilah engkau seorang guru atau pelajar atau pendengar atau pecinta, dan janganlah kamu menjadi orang yang kelima sehingga kamu rusak. Orang yang kelima yang dimaksud yaitu tidak jadi guru, murid, pendengar, juga tidak menjadi pecinta ilmu. Dalam hadis Nabi yang lain, bukan umatku barang siapa yang tidak memuliakan orang yang lebih tua, tidak kasih pada orang yang lebih muda, dan tidak menunaikan hak guru-guru. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah juga bersabda, belajarlah ilmu untuk ilmu, dan tunduk dan patuhlah pada orang yang kamu belajar ilmu dari mereka. Hadis riwayat Al-Fatabrani. Jawaban tentang pertanyaan karakter yang seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang guru tentunya berbeda-beda tiap orang. Namun, ada beberapa karakter yang sudah menjadi rumusan kompetensi yang harus dimiliki profesi guru. Rumusan kompetensi guru yang dikembangkan di Indonesia sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 10 Ayat 1. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Dengan memahami karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik, maka guru harus mampu mengkondisikan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik fisik dan psikomotorik peserta didik dengan cara yang pertama, guru lebih memahami dan menghargai perbedaan individu anak, khususnya karakteristik fisik. Misalnya anak yang tinggi dan pendek, gemuk dan kurus, dan lain-lain. Semua harus mendapat tempat yang benar di dalam hati guru dan mendapat perlakuan yang sama. Yang kedua,
Orang tua dan peserta didik harus selalu diingatkan tentang pentingnya makanan bergizi untuk pertumbuhan fisik peserta didik, khususnya makanan 4 sehat 5 sempurna, bukan makanan yang dibeli siap saji. Yang ketiga, media pembelajaran yang digunakan harus bervariasi dan yang bisa secara langsung menstimulasi fisik dan psikomotorik anak, misalnya media 4 dimensi. Nah, selanjutnya untuk perkembangan fisik dan psikomotorik ini ditekankan adalah stimulasi anak menggunakan permainan yang melibatkan gerakan fisik dan psikomotorik. Alasannya karena bermain merupakan salah satu kebutuhan dan hak dasar anak yang wajib dipenuhi oleh orang dewasa di sekitar anak, termasuk wajib dipenuhi oleh guru. Apabila kesempatan anak untuk bermain hilang atau berkurang, maka akan hilang atau berkurang pula lah kesempatan anak untuk belajar dengan cara yang alami dan menyenangkan. Permainan yang sebaiknya digunakan berupa permainan yang banyak melibatkan gerakan-gerakan tubuh agar otot-otot kuat. Anak juga dapat menyalurkan tenaga atau energi yang berlebihan sehingga tidak menjadi gelisah. Begitu juga supaya perkembangan motorik halus dan motorik kasarnya bisa optimal. Sangat berbeda ketika peserta didik hanya main game melalui handphone, hanya jari-jarinya yang bergerak sehingga fisik dan psikomotoriknya kurang dapat tumbuh optimal. Pemahaman terhadap perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik berguna untuk para pendidik dalam menyusun desain pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai implikasi perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik dalam pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.